Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dapat hadir dalam rangka hari ulang tahun ke-13 BNPT, itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu memang kita dihadapkan dengan masalah terorisme, baik disebabkan oleh ideologi, oleh agama yang salah, pengertian, atau juga mungkin masalah-masalah sosial dan ekonomi. Ya. Dan melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT ini, kita alhamdulillah sudah berhasil menekan dan bahkan Indonesia sudah dianggap berada di dalam posisi yang sedang, dan dianggap ya, jadi baik yang menyangkut masalah penangkalan terhadap paham radikal terorisme melalui upaya-upaya gerakan kontraradikalisasi yang dilakukan, maupun juga dalam rangka mengembalikan mereka yang sudah terpapar dengan gerakan deradikalisasi. Oleh karena itu kami menyampaikan apresiasi. Walaupun begitu, kita tetap tidak boleh lengah. Sebab memang terorisme itu kadang-kadang dia muncul di permukaan, kadang-kadang juga berada di bawah permukaan. Ya. Oleh karena itu kewaspadaan ini perlu kita lakukan, bahkan juga bisa melalui media sosial. Pernah disampaikan bahwa ada anak yang tidak pernah bergaul, berhubungan dengan pihak-pihak lain, tapi tiba-tiba dia menjadi radikal, itu karena melalui pembinaan, melalui media, melalui media sosial. Ini yang barangkali yang perlu kita. Oleh karena itu tema yang saya sangat relevan, yaitu Indonesia yang damai, Indonesia yang harmoni, ya. Dan itu harus kita jaga terus, lebih-lebih di dalam rangka kita menghadapi pemilu, ya. Jangan sampai pemilu itu dimasuki atau digunakan oleh kelompok-kelompok radikal sehingga bisa menimbulkan kegaduhan dan kerawanan. Barangkali itu hal-hal yang bersifat seperti apa yang mungkin Pak Kepala BNPT. Oke, ada pertanyaan mungkin hanya terkait dengan tema ini saja. Bapak Wapres akan menjawab dan mungkin juga Kepala BNPT, Bapak Panglima TNI dan Pak Kapolri akan memberikan elaborasi lebih jauh kalau diperlukan. Silakan. Assalamualaikum Pak Wapres, mohon izin saya Ayu dari Warta Ekonomi Pak. Mau tanya terkait jelang pemilu 2024, bagaimana antisipasi pemerintah terhadap serangan terorisme? Terkait data Global Terrorist Index bahwa tahun 2022 mengalami penurunan 56% Pak dibandingkan tahun 2021. Bagaimana kewaspadaan terhadap ancaman terorisme agar tidak menurun? Terima kasih Pak. Iya, pertama tentu kita bersyukur bahwa kita sudah bisa melakukan penurunan. Dan posisi kita sekarang sudah dalam posisi yang cukup baik. Menghadapi pemilu ini memang ini harus kita waspadai, ya. Langkah-langkah yang akan diambil mungkin lebih saya minta Pak
Kapolri, Pak Panglima, Pak Kepala BNPT di dalam rangka mewaspadai kemungkinan adanya kelompok teroris radikal terorisme. Barangkali saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Panglima TNI, Pak Kepala BNPT. Terkait dengan langkah-langkah dan upaya khususnya di tahun pemilu terhadap perkembangan teroris, tentunya Polri khususnya dalam hal ini Densus 88 tentunya terus melakukan kegiatan mulai yang sifatnya soft approach sampai dengan hard yang saat ini kita rubah menjadi langkah-langkah yang sifatnya pencegahan dan mengamankan atau biasa disebut dengan preventive strike. Kegiatan ini kita lakukan dalam menghadapi beberapa event internasional antara lain KTT G20 dan KTT ASEAN kemarin, dan alhamdulillah bahwa di event-event besar tersebut sesuai dengan arahan Bapak Presiden tidak terjadi letupan sekecil apapun. Dan tentunya menghadapi tahun pemilu strategi tersebut terus kita lanjutkan karena kita juga memahami bahwa ada potensi yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan kelompok teror untuk menumpang terkait dengan potensi-potensi yang mereka bisa ikut, khususnya pada saat terjadi perbedaan pendapat, konflik, apalagi terus kemudian itu menggunakan isu-isu SARA. Tentunya kita mengantisipasi. Oleh karena itu tentunya dua pendekatan, soft approach, pendekatan terhadap mantan-mantan napiter, pembinaan terhadap mantan napiter terus kita lakukan. Soft approach, bekerja sama dengan BNPT, dengan Departemen Agama, dengan tokoh-tokoh agama untuk terus melakukan langkah-langkah moderasi beragama sehingga kemudian paham-paham tersebut bisa kita cegah, dan tentunya terhadap yang potensial dan mengarah kepada aksi-aksi yang tentunya akan berdampak membahayakan, mengganggu jalannya proses pemilu, ya kita melakukan penangkapan. Dan tentunya seluruh anggota kita didukung oleh Bapak TNI, Panglima TNI, tentunya terus waspada khususnya di wilayah-wilayah yang memang menjadi basis dari kelompok-kelompok yang selama ini kita pantau. Mungkin itu, terima kasih. Oke, apakah Pak Panglima akan memberikan tambahan? Silakan. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden, Pak Kapolri dan Kepala BNPT, terima kasih. Saya ucapkan selamat ulang tahun ke-13 pada BNPT, dan tadi saya mendapatkan BNPT Awards tentang bidang sinergitas. Ya tentunya TNI akan selalu bersinergi terhadap BNPT maupun Polri dalam langkah-langkah penanggulangan maupun antisipasi terhadap bahaya radikalisme. Ya, baik dengan hard approach maupun soft approach, kita TNI selalu mendukung, ya tentunya untuk keamanan kita bersama. Terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, rekan-rekan wartawan dan masyarakat Indonesia, kami izin menambahkan mengenai kesiapan daripada pemerintah dalam menghadapi pemilu nanti, khususnya dalam menangani kasus atau masalah-masalah terorisme. Tentunya pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan tindakan paralel secara bersama-sama antara pendekatan soft dengan hard approach sebagaimana tadi dijelaskan Bapak Kapolri. Tindakan hard approach ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum, ya baik secara preventive strike maupun tindakan-tindakan represif terhadap penegakan hukum. Alhamdulillah kami laporkan kepada masyarakat Indonesia dalam kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2023
terjadi penurunan yang sangat tajam. Kasus-kasus serangan teror terhadap secara terbuka, penurunannya lebih daripada 89%. Dan ini alhamdulillah bekas tindakan yang masif daripada dipimpin oleh Bapak Kapolri ya, terhadap kasus-kasus teror Indonesia. Namun demikian, dalam waktu yang sama kita harus terus mewaspadai sebagaimana tadi disampaikan Bapak Wakil Presiden, sel-sel di bawah permukaan terus melakukan kegiatan radikalisasi, baik secara offline, tatap muka, maupun dengan menggunakan cara-cara menggunakan teknologi digital yang disebut dengan online radicalization atau digital radicalization. Oleh karena itu pendekatan soft approach dalam rangka menangkal gerakan di bawah tanah ini, ya, ini akan dilakukan dengan meningkatkan kesadaran daripada masyarakat, public awareness, terutama terhadap kelompok-kelompok rentan, perempuan, anak-anak dan pemuda yang menjadi target daripada online radicalization tadi. Ini hasil penelitian terjadi peningkatan ya proses radikalisasi di kalangan 3 kelompok rentan tadi. Lantas yang kedua adalah meningkatkan daripada public engagement atau community engagement, keterlibatan masyarakat dalam menangkal berbagai paham kekerasan dengan memberikan ya, pengetahuan dan sosialisasi tentang moderasi beragama, masalah toleransi, masalah kebangsaan, wawasan keagamaan, dan cinta tanah air. Ini keterlibatan masyarakat, public atau community engagement. Dan yang terakhir tentunya adalah menyatukan kekuatan dari seluruh komponen bangsa, yaitu daripada interagensi dan inter-community collaboration. Ya, dengan menggunakan strategi pentahelix yang sudah kita laksanakan oleh pemerintah, yaitu keterlibatan dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media, kaum akademisi, dan seluruh komponen daripada masyarakat. Kira-kira itu yang kami persiapkan dalam menjaga Indonesia yang damai, Indonesia tanpa kekerasan, Indonesia yang harmoni. Ya Pak, tutup aja Pak, setelah saya. Oke, saya kira itu. Saya kira